Guys, boleh banget nih nyobain dimsum enak dari Kota Parahyangan, Bandung. Dijamin, sajiannya bikin mulut nggak bisa berhenti ngunyah. Hahaha. Salah satu tempat makan dimsum rekomendasi TGS ada di Jalan Karangsari nomor 6. Oh iya, tahu nggak sih guys? Secara harfiah, dimsum berarti hidangan yang terdiri dari beberapa jenis makanan berukuran kecil. Karena porsinya nggak banyak, dimsum awalnya hanya dinikmati saat brunch sambil minum teh. Tapi karena rasanya yang enak, sekarang makanan ini nggak hanya jadi camilan, tapi bisa disantap kapan aja. Bahkan sebagai makanan utama, banyak banget pilihannya. Biar makin seru, lihat dulu cara bikinnya nih. Oh iya, sebelum mulai, FYI aja nih guys. Kalau mau bikin dimsum, nggak bisa yang namanya mengenakan sarung tangan, sama seperti membuat sushi. Karena adonannya nggak akan menempel dengan sempurna jika dibuat dengan sarung tangan. Tapi tentunya tangan sudah dicuci dengan sabun hingga bersih ya. Oke, bahan yang dibutuhkan tergantung dengan jenis apa yang mau dibuat. Salah satu yang favorit adalah salted egg pau. Bahan dasarnya adalah tepung terigu, vermipan, baking powder, dan charcoal. Guys, bikin dimsum gak sembarangan loh. Ada takarannya menjadi patokan. Alat untuk nimbangnya ini namanya chin, atau bisa juga disebut liang. Chin digunakan untuk menakar ingredients bumbu dan pengembang. Campur tepung dengan charcoalnya. Masukkan semua bahan dan mix selama 15 menit. Tentunya dengan tambah sedikit air agar semua bahan menyatu. Jika adonan sudah mengembang, pisahkan menjadi beberapa bagian. Bentuk menjadi bulat, lalu gepengkan. Nah, kalau bentuknya sudah begini, berikan salted egg sebagai filling. Jadi deh. Belum deng. Masih harus didiamkan di dalam suhu ruangan hingga 1 jam. Tapi tergantung daerah guys. Karena cuaca di Bandung lagi dingin, jadi butuh waktu agak lama untuk mengembangkan adonannya. Kalau di Jakarta sih, cuma butuh waktu 10-15 menit aja. Karena panasnya pol. Hahaha. Terakhir, tinggal dikukus deh. Selain bakpao, dimsum yang menjadi favorit lainnya adalah hakau. Guys, tahu nggak sih? Ini adalah varian yang paling susah dibuat loh. Sedangkan yang versi mudanya adalah siomay. Nggak percaya? Cus, lihat cara bikinnya ya. Bahannya, jamur kuping yang dicampur truffle oil, tobiko alias telur ikan, dan udang. Ini semua untuk isiannya nanti. Sementara adonannya menggunakan tepung polar, tepung kentang, dan charcoal. Pertama, buat adonan dengan mencampurkan bahan dasar. Campur adonan dengan air panas. Aduk hingga rata. Selanjutnya, padatkan adonan. Oh iya, adonan hakau harus langsung diolah kalau sudah jadi. Nggak boleh didiamkan, karena sifatnya mudah sekali rusak. Tipiskan adonan menggunakan golok atau pisau khusus hakau. For your info aja nih guys. Kalau nggak pakai ini, nggak akan bisa bikinnya. Karena ciri khas hakau adalah kulitnya yang tipis dan cenderung transparan. Nah, teksturnya hanya bisa didapatkan dengan menggunakan golok khusus. Tapi yang satu ini nggak bisa didapatkan di Indonesia. Harus impor langsung dari Singapura atau Hong Kong. Lihat nih caranya. Nggak semuanya bisa loh guys. Butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun pengalaman sampai bisa bikin kulit hakau setipis ini. Tapi kalau cuma makan sih, nggak butuh pengalaman. Cukup hap, semenit juga ludes. Hahaha. Sip, waktunya menambahkan filling. Ciri khas lain dari hakau adalah isinya, yang menggunakan udang. Tapi biar lebih enak, kali ini digabung dengan jamur kuping, truffle oil, dan tobiko alias telur ikan. By the way, tahu nggak sih guys, bedanya tobiko dan mentai? Emang sih, keduanya sama-sama telur ikan. Tapi ternyata nggak sama loh. Kalau tobiko berasal dari telur ikan terbang. Sedangkan mentai dari ikan polok atau ikan kod. Ukuran tobiko juga lebih kecil, hanya sekitar 0,5 hingga 0,8 mm. Rasanya asin dengan aroma smoky. Sedangkan mentai, asin dengan aroma laut yang kuat. Isi sudah masuk. Hias dulu ya. Guys, kalau warna hitam cenderung kurang menarik untuk dilihat, bisa diberikan sedikit sentuhan gold powder agar penampilannya terlihat lebih eksklusif. Kemudian baru bisa dikukus. Gak usah lama-lama, 5 menit aja juga cukup. Siap disajikan deh.
rasanya dijamin gak bohong guys. Endes! Selain 2 dimsum yang tadi dibuat, masih banyak kok pilihan aneka dimsum lainnya. Yang pasti bikin kalian bingung milihnya nanti. Hahaha. Mau yang ini, yang ono, atau yang itu? Tinggal pilih aja. Soal rasa, anti kaleng-kaleng ya. Guys, biar lebih menikmati, makan dimsum ada caranya loh. Pertama, pesan dengan porsi yang sesuai. Jangan kebanyakan, jangan terlalu dikit juga. Harus pas pokoknya. Kedua, pilih dimsum dengan berbagai variasi. Misalnya, ada yang versi rebus or kukus, dan yang versi goreng juga, agar melengkapi satu sama lain. Ketiga, gunakan sumpit atau tangan. Keempat, cocol dimsum dengan saus yang disediakan, karena rasanya akan semakin lengkap dan nikmat di lidah. Kelima, lengkapi dengan minuman teh. Bisa pilih oolong atau jasmin hangat dengan rasa yang tawar. Ini berfungsi untuk menetralisir lemak dan minyak, serta membuat lidah kembali netral sebelum mencoba varian dimsum yang lain. Tapi kalau nggak ada teh, minuman apa aja boleh kok. Sesuai selera kalian aja guys. Terakhir, selamat makan!